Saya akan coba sapa Ustadzah Maisyarah. Assalamualaikum Ustadzah. Ya, Mbak Res. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadzah, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin Ustadzah Maisyarah. Oke, sama-sama kuntum amin wa antum bi khair. Amin. Ustadzah sehat nggih pagi hari ini? Semoga. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah. Tidak mengganggu. Siap Ustadzah. Insya Allah kami doakan lekas pulih kembali Ustadzah. Yeah. Ustadzah Maisyarah, untuk pagi hari ini kita membahas tentang ibroh dari metamorfosis kupu-kupu. Tafadhol Ustadzah Maisyarah. Yes. Terima kasih Mbak Reza dan seluruh pendengar, pemirsa Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang begitu besar kepada kita yang tak terhingga ini, sehingga pas hari ini adalah 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional ini. Semoga saja kita adalah hamba-hamba Allah yang tergolong abdan syakuro, pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat kemerdekaan, syukur atas nikmat iman, dan syukur atas segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga nanti Allah tetap akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan terutama adalah rahmat dan ampunannya sampai kita nanti terpanggil husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tetap terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih junjungan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia, sampai dengan kita-kita ini, fa insya Allah, yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, fa insya Allah itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Para pendengar dan pemirsa sekalian, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya ini kan yang menciptakan alam semesta ini. Dan dengan penciptaannya ini ada sistem kehidupan yang sungguh sangat sempurna dengan segala keindahannya. Apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diharapkan hamba-hambanya ini, kita ini adalah senantiasa semakin takarub beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala apa yang sudah ada, dan pada hakikatnya dari penciptaan alam semesta dan terutama adalah manusia ini adalah nanti akan mendapati kehidupan atau
menjalani kehidupan yang bertingkat-tingkat. Ada sebuah proses-proses perkembangan. Sebagaimana Allah yang sampaikan itu kan latar kabuna tobakon antobak. Sungguh kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan yang ada pada surat Al-Insyiqaq ayat 19 itu. Sehingga para pemirsa pendengar sekalian yang berbahagia, nah inilah yang kita harapkan ada ibrah di alam semesta ini, yaitu adalah adanya seekor kupu-kupu ini, yang mana kita bisa lihat, kita saksikan bahwa kupu-kupu itu kan serangga yang cantik dengan various color, bermacam warna tubuhnya, ya. Tetapi kan ya sebelum dia menjadi hewan yang cantik itu, mulanya adalah hewan yang menjijikkan, terutama memang bagi sebagian besar manusia. Nah, itulah yang kemudian kita ingin mempelajari dan kemudian menjadi tempat atau menjadi hal, maksud saya, untuk kita semakin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa ya hewan yang dulunya adalah menjijikkan dengan bulu-bulunya yang membuat gatal, tetapi dengan perubahan-perubahan itulah kemudian menjadi makhluk Allah yang sangat indah dan mempesona. Yang dulunya dijauhi manusia bahkan juga bisa menimbulkan penyakit, ya, sampai pemakan daun-daun, ya, sehingga sekarang ini banyak daun-daun yang diimitasi menjadi plastik karena banyak yang sudah termakan ulat. Nah, seperti itulah adalah hal-hal yang buruk, tetapi kemudian dia berhasil bagaimana membentuk diri dengan pengorbanan yang sangat berat, yaitu adalah menjadikan dirinya berbentuk kepompong. Nah, para pendengar sekalian, sungguh itu adalah merupakan gambaran dari hal-hal yang buruk tadi akan bisa menjadi indah, atau yang asalnya dari kegelapan dalam kepompong itu akhirnya bisa mendapatkan cahaya yang terang, keindahan-keindahan, ya. Dan itulah yang kemudian di dalam kehidupan manusia ini adalah yang sudah kita lakukan kemarin adalah dengan berpuasa Ramadan, ya. Dalam kehidupan ulat menjadi kepompong itulah sungguh perjuangan yang tidak ringan, ya. Sangat berat, dia tinggalkan semuanya, ya. Maka itu adalah sama dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang engkau ingin berubah, ya harus dimulai dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Karena itulah dari ibrah ulat menjadi kepompong ini merupakan fase perenungan. Kalau pada manusia adalah fase pembakaran di bulan Ramadan kemarin. Dan itulah konsolidasi diri kita masing-masing. Agar bagaimana seseorang di saat merenungi itulah akrab dengan dirinya, siapa dirinya, dia akan bisa mempelajari kelebihan dan kekurangannya. Ya. Sehingga terbentuklah semangat ingin menjadi lebih baik, aku bisa dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dia sudah menjadi fase kupu-kupu itulah mengajarkan kepada kita, para pendengar sekalian, bahwa kita sadar sesadarnya
bahwa kita memang betul-betul adalah hakikatnya sosok atau makhluk yang anggun, yang dinamis, yang hebat. Dan itu kan sudah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kembali summa radadnahu asfala safilin. Kemudian menjadi makhluk yang hina. Padahal yang ulat yang menjijikkan tadi saja berhasil menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Tapi kenapa kebanyakan manusia malah banyak yang lengah, banyak yang ingkar, kemudian malah membuat kerusakan. Nah, fase inilah yang perlu kita sungguh jadikan pelajaran. Bagaimana asalnya dia dulu bertelur dengan ukuran yang sangat kecil, akhirnya menjadi larva ulat itu, kemudian berubah menjadi kepompong, dan kemudian menjadi keindahan-keindahan yang sungguh sangat jauh-jauh berbeda. Bisa dikatakan 360 derajat ya para dengar, pemirsa, yang dulunya sangat-sangat menjijikkan menjadi perusak, tapi kemudian saat dia oleh Allah Subhanahu wa taala pengorbanannya, kemudian muhasabahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keindahannya yang luar biasa, menjadi bersayap, bermahkota, apalagi performanya sungguh sangat menarik sampai menjadi simbol hiasan di sana sini. Nah, inilah sifat yang demikian itu tidak lain adalah dari penciptaan kuasa Allah Subhanahu wa taala. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Yang memiliki sifat demikian kan hanya Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Karena itu Allah katakan sembahlah Allah semata. Dengan melihat perubahan kupu-kupu inilah kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing untuk melihat, mentadaburi sebagai ibrah bahwa kalau memang ingin berubah menjadi lebih baik, kalau di Al-Quran sebagai manusia menjadi pribadi yang mutakin, ya memang harus ada perubahan secara totalitas ya dari diri kita. Kalau tidak, ya nanti tidak akan menjadi sempurna, tidak akan bisa terbang kupu-kupu itu. Ya, sehingga para pendengar sekalian, termasuk begitu menjadi makhluk yang sempurna itu, makanannya sudah beda, sudah tidak menghabiskan daun-daun, tetapi malah menghisap dari sari-sari bunga itu, yang kemudian kehidupannya adalah menjadi penebar kebaikan, menjadi dibutuhkan ke manusia, yaitu sehingga penebaran benih, kemudian penyebarannya, ya karena yang dilakukan penyerbukan ke sana kemari. Nah, inilah ibrah yang harus kita ambil seusai bulan Ramadan, ya, dengan adanya bulan Syawal, bulan peningkatan yang seperti kami sampaikan pekan yang lalu, adalah bagaimana terus membentuk jiwa ini, diri ini menjadi khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia. Yang tidak lain itu adalah tanfa'uhum finnas, yang bermanfaat bagi sesama manusia. Janganlah kita ini yang tadi sudah
kami ambil dari surat Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang sudah takwim aksani takwim yang sudah sebaik-baik ciptaan ini. Ngapunten, sekali lagi jangan sampai naudzubillah kita menjadi sumarodana aswala safilin, maka kalah dengan kupu-kupu yang dulunya jelek, menjijikkan, bisa berhasil baik menjadi kupu-kupu. Nah, inilah yang senantiasa kita harapkan terus memperbaiki diri, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lelah berbuat kebaikan, lisan kita terutama adalah yang senantiasa memberikan kesejukan, zikirnya untuk diri sendiri ini juga mengajak saudara, keluarga terutama adalah agar tidak sampai masuk ke jurang api neraka. Yang Allah tetap perintahkan kita juga untuk menjaga anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu, diri kita ini dulu, ibda binafsik, baru wa ahlikum, barulah keluarga kita. Nah, insya Allah semogalah, apalagi kalau kita ke kebun, ya Mbak Resa, banyak taman, kupunya berlarian ke sana kemari, sehingga itulah yang tercipta lagu kupu-kupu itu. Ya, inilah semoga dengan melihat keindahan atau metamorfose ulat menjadi kupu-kupu ini, iman kita semakin lebih baik dari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Siap, Ustadzah Maisyarah, terkait tentang ibroh dari metamorfosis kupu-kupu dengan perjalanannya yang sangat luar biasa. Semoga juga bisa kita teladani begitu ya. Kami undang Anda saudara untuk bergabung bersama kami di line telepon 4958850 dan juga WhatsApp di 081 556 Sudah ada yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohman, sehat nggih Pak Rohman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin Pak Rohman. Ya. Monggo silakan langsung dengan Ustadzah Maisyarah. Ya, sebelumnya saya ucapkan buat Mbak Nisa, Ustadzah Maisyarah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Ustadzah ya. Sami-sami Pak Rohman. Ya. Iya, contohnya sangat baik sekali ya. Seperti ulat itu kalau dilihatkan jahat, tapi setelah ulat itu bertobat, bertapa sekian hari, akhirnya menjadi kupu-kupu yang sangat indah sekali ya. Dulu ketika saya masih agak bisa melihat itu, melihat kupu-kupu yang kecil-kecil, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah. Ya Allah, begitu indahnya Kau menciptakan makhluk yang seperti ini ya. Ketika itu saya masih bisa melihat itu, walaupun hanya 0%, tapi kok sekarang ini nggak bisa, jadi nggak tahu hasilnya lagi. Nah, merahnya kupu-kupu, hijaunya kupu-kupu, kuningnya kupu, itu kok nggak ada. Apakah ada Ustazah orang yang bisa menciptakan kuningnya, merahnya, hijaunya persis dengan itu ya, berwarna kupu-kupu. Ya itu saya mengambil itu dari situ, mengambil apa ya, makna hikmahnya. Merahnya Lombok itu juga nggak sama dengan itu, menandakan bahwa Allah itu Maha Agung dan Maha Besar. Makanya kalau orang itu kalau nggak tahu Allah itu kebangetannya, kalah dengan hewan yang lainnya bisa masuk surga. Apalagi kalau kita sebagai manusia yang diciptakan Allah itu yang sangat baik, itu gak bisa masuk surga. Itu betapa rendah dan hinanya. Itu yang pengambilan saya ketika waktu saya masih bodoh, nggak tahu agama apa-apa. Dan juga dulu juga pernah ketika saya masih belum khitan tuh
mencari agama itu kok ada agama yang 5, ada Islam, Hindu, Buddha, Protestan dan Katolik. Tapi saya dengar itu setiap jam 3 itu pasti saya dibangunkan oleh Allah itu dengar surat Ar-Rahman yang dibacakan di masjid-masjid, sehingga hati saya terketuk hati saya untuk mengambil bahwa harus saya belajar mengaji. Demikian Ustazah yang terhormati, ini sebagai ungkapan saya bahwa mula-mulanya masih kecil saya itu menyembah Allah, karena ya saya orang Islam, bukan orang non-Islam, tapi ketika itu masih bodoh sekali. Maka bila ada orang yang kalah dengan anjingnya substansinya bisa naik surga, apalagi kita sebagai manusia. Itu bagaimana perbedaan perumpamaan seperti itu, apakah juga bisa dijadikan perumpamaan seperti itu? Demikian Ustaz Allah, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohman menjelaskan bagaimana beliau juga mengalami metamorfosis kupu-kupu ini, Ustazah. Ya. Yang juga beliau hadapi dalam kehidupan beliau. Monggo tanggapannya, Ustazah. Terima kasih ya Pak Rohman. Jadi banyak ibrah itu ya. Pelajaran bagi kita. Itu tadi saya mengambilnya adalah karena yang lebih familiar, banyak yang banyak kita jumpai sampai dijadikan simbol-simbol pita baju, pita rambut, pita sepatu juga, atau yang lain, bahkan kadang-kadang di pensil itu juga diberi simbol pita-pita kupu. Nah, lain itu juga banyak, dari ayam saja terlihat. Ayam yang saat dia mengeram, ini juga ada ya kan yang tidak berhasil menetaskan semuanya, itu karena memang juga dia tidak fokus, tidak serius. Demikian juga manusia yang tidak fokus, tidak serius, manusia juga ada tingkat-tingkatannya. Ada yang dolim secara sepenuh, ada yang separuh-separuh, ada yang totalitas betul. Nah, sehingga sampai ada surat Al-A'raf itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi gambaran bahwa yang amal solehnya dan kemaksiatannya, dosanya adalah sama seimbang, yang nanti menunggu ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah akan diserumuskan ke neraka ataupun akan diangkat ke dalam surganya Allah. Ya, jadi tidak hanya kupu-kupu saja, sangat-sangat banyak, termasuk nyamuk. Bagaimana yang kecil itu, walaupun dia kesana kemari, tetapi memang Allah ciptakan, selain memang kadang malah membuat manusia bahkan menjadi penyakit, tetapi adalah itu rezekinya cecak, rezekinya binatang-binatang melata dan sebagainya. Sungguh sekecil apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah untuk kemasyarakatan ataupun juga sebagai alat tempat supaya manusia itu berpikir. Apalah takilun. Sering Allah kan begitu. Apakah kamu tidak berpikir dan pikirkanlah semuanya itu apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Ngaten Pak Rohman, terima kasih tafakur panjenengan. Semoga tetap menjadi hal untuk semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada dari Pak Yudi di Singosari, Ustazah. Pada bulan Ramadan, performa ketaatan sangat meningkat. Apa karena janji pahala yang besar? Karena Ramadan performa kita banyak ghafilin. Kalau begitu, apa enggak mendapatkan tatakun atau sia-sia karena realitanya kehidupan manusia tetap jadi kepompong? Dari Pak Yudi di Singosari, Ustazah. Ya, jadi itulah, tapi memang seperti ada di surat Al-Fatir itu, jadi ada 3 jenis manusia tadi yang katakan.
ada yang nemen banyak kerusakan, sudah dia tetap menjadi ular terus, tidak mau menjadi kepompong, ya. Jadi dia hidup dan juga hancurnya adalah saat dia jadi ulat, ya. Tetapi ada juga yang seperti kepompong ataupun seperti ayam yang petasannya tidak berhasil itu. Jadi ini tergantung adalah dari masing-masing diri yang azamnya ini kuat atau tidak. Keniatannya ini betul-betul sungguh-sungguh atau tidak. Ya. Jadi terkadang saja diri kita Pak Yudi ya, ada yang sudah pagi. Maksud saya ini kalau yang tidak Ramadan ya, niat puasa sunnah. Tapi kemudian karena kemudian tergiur entah makanan atau hal-hal lain, kemudian ada pikiran, puasa sunnah saja, sudah saya batalkan tuh, tidak tega melihat es sirup, degan yang segar, makanan-makanan yang menggugah selera, kan ada juga yang begitu. Tapi bagi manusia yang betul-betul fokus adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, godaan apapun, ya jangankan makanan apapun pokoknya yang sampai menggoda nafsunya, dia tetap lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kembali kepada diri kita masing-masing, ya kita terus berlatih seusai Ramadan ini juga tetap berlatih bagaimana mempertahankan apa yang sudah kita lakukan, kita training kita di Ramadan itu, ya terus berlaku, ya. Kalau puasa, ya puasanya tetap dilanjutkan. Yang kemarin yang masih melanjutkan, yang masih Syawal, silakan bersawal. Yang sudah selesai Syawal, mungkin lanjutkan Senin Kemisnya atau Rabu besok, Kamis Jumat itu adalah dengan puasa Yaumul Baitnya. Kemudian nanti di bulan Dzulhijjah itu puasa Arafahnya, terus seperti itu. Termasuk sedekahnya. Kemarin kita senang memberikan makanan, mengirim ke masjid, ke musola. Nah, sekarang pun kita tetap terus berbagi. Tak henti kemudian hanya berampung Ramadan, ya baru wis buka. Itu tadi kan menuju mutakin. Jadi tidak menjadi kepompong terus. Teruslah kita terbang, penyerbukan itulah gambarannya bahwa kita tidak berhenti berbuat kebaikan. Ngaten ya Pak Yudi? Siap Ustazah. Amin, amin. Di 4958850, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Brandin Fiska Sukma Asmara. Assalamualaikum. Dengan Riza Pak. Dengan Riza Pak Mike. Mbak Riza. Mbak Diana ya. Betul. Diana Ustazah Maisaro. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami Pak Mike. Monggo silakan pertanyaannya Pak Mike. Pertanyaannya betul ya, tadi saya menyimak Ustazah Maisaro. Bagaimana kalau kemauan kita sendiri ingin jadi baik atau stagnasi aja, dia maju nggak mundur, itu tergantung kita sendiri. Betul, saya dari awal mempelajarinya atau pendekatan saya menjadi orang baik itu tidak mudah. Memang tidak gampang, banyak cobaan, banyak rintangan, banyak yang pokoknya susah gitu. Tapi tergantung kita mau atau tidak gitu. Dari awal saya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, saya belajar terus, dan itu saya bentuk pendekatan saya sama orang-orang yang baik gitu. Kata orang, bagaimana kita kalau kita bergaul dengan bergaul atau dekat dengan penjual minyak wangi, kita akan terbawa harumnya juga. Nah, belajar dari situ ya. The experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik buat saya gitu. Dan saya tetap menjauh dari orang-orang yang saya kira tidak orang jahat gitu. Dan situ saya berusaha untuk tetap mencari orang-orang yang baik.
Contohnya kalau saya mendengar radio, saya selalu berusaha untuk seperti religi pagi untuk menambah ilmu saya. Dari situ saya belajar berjalan terus. Katanya kata agama, kalau orang berilmu akan ditingkatkan derajatnya gitu. Dan untuk jadi orang baik, kita harus bersih. Kebersihan bagian daripada iman itu. Dan dari situ saya belajar jadi orang yang baik, walaupun belum baik benar gitu ya, tapi terus belajar untuk jadi orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Tapi memang untuk kuat itu bagaimana caranya supaya saya tetap tabah dan tetap on the track perjalanan yang benar. Mohon penjelasannya begitu, Ustaz Maisarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar tetap istiqomah? Intinya seperti itu, Ustaz Maisarah. Ya, maaf Mbak Desa. Monggo. Ya itulah tadi yang seperti Mbak Desa sampaikan itu kan istiqomah itu. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Allah, sumastaqamu, maka dia istiqomah, ajak continue, ya. Maka akan tanazalul malaikatu, akan diturunkan oleh Allah malaikat yang akan menjaganya. Tidak akan ada wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan, tidak ada duka kita. Sehingga yang diharapkan adalah kemudian dia tidak berhenti, istilahnya bosan berbuat kebaikan. Memang kadang-kadang dalam kebaikan-kebaikan kita banyak musuh yang mungkin iri, tidak suka dengan kebaikan-kebaikan kita. Tapi karena kita... Mohon izin Ustadzah Maisarah, sepertinya ada feedback yang kami terima dari audio Ustadzah. Mungkin ada audio dari... Yang mana tapi pakai. Baik, siap. Sudah kembali clear Ustadzah, monggo silakan. Oh ya. Maka betul-betul yang diharapkan tadi Pak Maisarah adalah memang tidak berhenti untuk berbuat kebaikan dan menjaga kebaikan itu. Sehingga kalau memang ada unsur-unsur yang kira-kira menggoda kita untuk melakukan kejelekan, kejahatan, tentu saja kita berlindung kepada Allah. Fasta'id billah, kembali kepada Allah, berta'awud, mohon perlindungan, kita mengambil air wudhu, ya, sehingga insya Allah masih akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak-tidaknya yang kita berkomitmen untuk istiqomah di dalam bersedekah itu tidak berhenti dan terus untuk kita lakukan tanpa mengenal gunjingan dan sebagainya. Ada orang yang ingin menjatuhkan kita, karena mereka tidak bisa berbuat seperti itu. Pokoknya yang penting terus saja Pak Maisarah dan para pendengar semuanya, pasca Ramadan ini, di bulan peningkatan ini, diharapkan semuanya meningkat. Tapi banyak yang sudah mengakui Mbak Desa ya, meningkat berat badannya kembali. Kalau itu fix ya Ustadzah ya. Mohon izin Ustadzah, mungkin audio pada Zoom-nya sedang on, begitu bisa di-off-kan Ustadzah? Yang di Zoom yang iya, di-off-kan. Ya? Yang di Zoom yang di-off-kan. Kita pakai audio dari telepon saja Ustadzah. Baik, siap. Kita terima kembali di 4958850. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Assalamualaikum Ibu Hajah Maisarah, Ibu kita informasi. Ya, Pak Irwan. Agak sedikit kurang sehat Bu. Begini Bu, kemarin kan kita menghadiri undangan pernikahan Pak. Di sini menyebut tentang surat Juyina linasi busahwati menewal banina itu kan. Jadi Allah menciptakan laki-laki perempuan itu adalah untuk saling mencintai, menyayangi, bukan untuk saling menyakiti atau membohongi, katakan seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, semoga tentang masalah ini juga masalah
dan ya, jadi ya agalanya menepisim kafah, jadilah orang yang secara kafah, atau jadilah suami yang kafah betul jadi suami katanya. Janganlah jadi suami yang suka membohongi istri. Seperti itu kan. Nah di sini Pak, ya saya merasa terpukul sekali kan, apalagi katanya yang berpoligami adalah itu sangat membohongi pada istri, itu dosa lebih besar. Jadilah suami yang terbaik. Janganlah coba-coba membohongi seorang istri. Seorang istri itu adalah ibarat didikan kita. Kalau istri dibohongi, apakah itu tidak akan menjadikan yang terbaik? Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang masalah harus saling cinta menyayangi dan saling membohongi? Sedangkan saya sering membohongi istri ketika saya berpoligami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadzah Maisyarah, kami masih menerima feedback dari audionya Ustadzah. Yang di Zoom apakah sudah di off kan Ustadzah? Sudah ini. Sudah ya, baik, siap. Ya. Monggo Ustadzah, pertanyaan dari Pak Mike. Tapi sebelum menjawab Pak Mike, kita terima satu telepon lagi nggak Ustadzah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Diana Riza. Monggo silakan Mas Faris. Iya, ini saya cuma mau minal aidin wal faizin ke Bu Ustadz Maisyarah Bu ya. Ustadzah Maisyarah, siap. Iya. Juga Mbak Diana Riza ya. Matur nuwun Mas Walaupun Faris. sudah tak WA kemarin. Nje. Terima kasih. Ngapunten Mbak Riza ya. Nje sami-sami Mas Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farid. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap terbimbing untuk menjadi pribadi yang baik. Pak Irwan tadi suaranya jatuh juga. Intinya apa Mbak? Intinya adalah bagaimana cara menebus kebohongan-kebohongan yang pernah dilakukan saat menjadi suami begitu Ustadzah. Oh ya. Ya sekarang ini tidak ada dosa lagi. Jadi yang dulu kepada yang bersangkutan minta maaf. Jadi sudah dimaafkan atau belum, pokoknya terus dengan cara panjenengan yang bijak untuk terus minta maaf sampai mendapatkan maafnya. Sehingga menjadi kebaikan-kebaikan panjenengan. Sedangkan berikutnya hari ini adalah terus berbuat baik. Nah, jadi apapun disampaikan dengan jujur, ya, apalagi pada keluarga, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi tentang hal-hal yang memang harus disampaikan bersama. Jadi menebusnya begitu. Kalau sudah istilahnya kapok kailo itu ya adalah benar-benar tubu ilallah tobatan nasuha. Tidak seperti makan cabai walaupun pedas tapi ngulang lagi. Pedas, kok pedas ya, tapi ngulang lagi. Ya. Sedangkan perbuatan-perbuatan dulu kebohongan masih diulang. Nah, ya jangan. Yang penting ya sudah tidak mengulang lagi, Pak Irwan. Betul-betul tubu ilallah, taubat kepada Allah, minta ampun pada Allah dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Baik, Insya Allah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siap Ustadzah. Di WhatsApp saya bacakan ada Bu Yanti dari Saujajar. Ustadzah, saya mau tanya, pernah mendengar kalimat bahwa semua muslim yang sholat kelak masuk surga. Apakah benar demikian? Lalu bagaimana dengan muslim yang tidak sholat namun di akhir hayatnya sempat mengucapkan kalimat tauhid? Monggo Ustadzah. Jadi yang beruntungnya kita ini menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada vouchernya istilahnya. Jadi karena Rasulullah minta betul pada Allah agar umat-umatnya nanti sampaikan waktu sakaratul maut saja
terasa sakit yang begitu hebatnya ingin dipikul semua itu karena cintanya Rasulullah kepada kita. Karena itu yang diminta kepada Rasulullah, bagaimana jaminan umatku? Nanti aku akan haramkan yang lain-lain masuk surga sebelum umatmu. Nah ini siapa? Tentu saja orang-orang yang tetap istiqomah, yang tetap lurus ibadahnya, terutama adalah sholatnya. Insya Allah ya akan betul-betul tertolong atas rahmat Allah Subhanahu wa taala karena juga syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang masih enggan atau memang banyak bermaksiat, banyak melakukan dosa, ya tentu tetap akan mendapatkan bagiannya. Dicuci dulu. Nah, pencucian ini tergantung seberapa kotornya, ngetelnya seberapa. Ya, kalau seumur hidup hanya sekali saja mengucapkan kalimat tauhid di saat ajalnya, ya tentu saja kalau di dunia ini tidak hanya di dry clean, di finish, di amplas, ya, untuk mendapatkan kalimat tauhid tadi. Dan itu insya Allah yang di tarikh kami baca, ada orang yang masuk surga terakhir kali dalam keadaan hitam lebam merangkak-rangkak menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Pak insya Allah selama tetap ada dua kalimat tauhid yang menancap di dadanya, tidak mengaku yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, maka Allah nanti masih akan menolong. Tapi harus pencucian dulu, begitu ya Bu Yati. Maka yang kita harapkan adalah kita ini termasuk golongan yang tidak usah dicuci, lewat saja. Ya, lewat di atas sirat itu kita berhasil, ya tidak sampai kecemplung, terjerumus, ya, dan diselamatkan. Insya Allah seperti itu. Siap, Ustadzah. Satu WhatsApp terakhir nggak Ustadzah dari Ibu Laili, apakah kesabaran itu ada batasnya? Jangan tidak sabar, Bu. Ya, sabar. Allah tidak pernah membatasi sabarnya, ya. Cuma memang kalau memang pada waktunya harus misalnya Allah punya sifat al-mudhil, ya sudah diberitahu, diperingatkan, tidak kena, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan berarti karena sabar itu ada batasnya, kan gitu Mbak Reza ya. Tak sabar tuh ini. Ya, kita berlindung aja kepada Allah karena memang sulit sih sabar itu, ya. Makanya itu sampai nanti orang-orang yang tidak dihisab dari surat Al-Baqarah yang terakhir, maksud saya yang 155 sampai 158 itu adalah yang dalam keadaan apapun dia bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Gembiranya apa? Nanti itu tidak dihisab, ya. Tetap senantiasa dalam keadaan susah, senang, ya tetap alhamdulillah. Pokoknya semuanya ini adalah memang karena Allah, ya sudah harus dijalani. Itulah yang namanya tetap bersabar. Jadi saya tidak mengatakan bahwa sabar itu dibatasi, ya adalah sesuai dengan kemampuan kita, dan insya Allah Allah itu pun tidak akan membebani apapun, sakit, ujian dan segala macam itu melebihi kapasitas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau panjenengan merasa
Ya Allah, pegel ning ati, pegel ning pikir, ya beristighfar, membaca Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Sobur, ya. Kemudian berwudu, semoga tidak terus dirongrong oleh setan untuk kemudian menjadi marah, mengambil apa saja yang ada di hadapan kita, dilempar, ataupun kemudian tidak mau menyapa kepada orang yang menyakiti kita. Nah, inilah setan berhasil. Tapi bagi umat Rasulullah yang memang mengikuti Rasulullah, bagaimana Rasul memberi tuntunan dan contoh tindakan sampai beliau yang saat akan dibunuh pun ternyata tidak membalas membunuh, malah diangkat, diberikan pedangnya. Nah, kalau seperti ini bagaimana kamu? Ternyata dari buah kesabaran itu sangat luar biasa. Seseorang itu malah kemudian mengagumi keagungan Rasulullah dan kemudian berikrar bersama-sama menjadi umatnya. Ya, semoga lah Hulaili tetap bisa bersabar dengan keadaan apapun yang panjenengan jalani, entah itu sakit, entah itu cobaan keluarga, cobaan anak, ya tetap dekat pada Allah. Sering berwudulah, tangiskan semuanya pada Allah dalam sujud panjenengan. Jangan cerita ning tonggo rano solusine, ya. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap, Ustadzah. Alhamdulillah, Ustadzah, kita sudah ada di penghujung Mutiara Pagi untuk hari Selasa 2 Mei ini, Ustadzah. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional ya Ustadzah, sebagai pendidik juga. Ustadzah Maisyarah ini. Terima kasih atas seluruh jasa-jasanya Ustadzah. Semoga apa yang kami berikan untuk anak-anak bangsa ini nanti anak-anak menjadi generasi pelanjut yang insan-insan kamil, yang jujur, yang adil, yang soleh dan solihah, yang akan bisa menjadi pelanjut kami para sesepuh ini. Ya, terima kasih Mbak. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mohon maaf atas segala keterbatasan kefakiran ilmu. Mohon maaf, memang gangguan-gangguan masih ada ini batuk ini. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustadzah Hajah Maisyarah SPD yang pagi hari ini telah menghadirkan metamorfosis kupu-kupu sebagai bentuk refleksi dari lepasnya Ramadan begitu ya, agar kita menjadi insan yang lebih baik. Dan segera sesaat lagi saudara, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi.